Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Wahid. Saya sebagai guru agama Islam dari SDN 1 Kemelaka Gede akan mempresentasikan tentang kegiatan orientasi pengenalan dan etika pada pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja angkatan keempat. Latar belakang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang aparatur sipil negara menjadi titik awal perubahan pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K. Kehadiran pegawai negeri sipil atau P3K meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian, visi misi dari Kabupaten Cirebon tersendiri adalah visi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misinya itu ada 5, berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Untuk itu, karena saya sebagai guru agama, maka saya akan memperdalam tentang misi dari Kabupaten Cirebon, yaitu meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Inilah yang saya perdalam dalam rencana aksi perubahan. Kemudian, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K, penetapan kebutuhan pengadaan penilaian kinerja P3K, yaitu pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan disiplin, dan pemutusan hubungan kerja perlindungan. Rencana hasil kerja P3K yang insya Allah akan saya ajukan, yang insya Allah akan saya terapkan dari tahun 2024 sampai tahun 2028, jelasnya dari Juli sampai Juni, sampai akhir masa perjanjian P3K saya akan mengadakan ada 4 program. Program yang pertama yaitu program hafalan juz amma. Program yang kedua yaitu program sholat duha. Dan yang program yang ketiga yaitu program Jumat Yasin. Dan yang terakhir adalah program dai kecil. Untuk program hafalan juz amma itu mempunyai tujuan peserta didik dapat membaca surat pilihan dengan tartil. Peserta didik dapat menghafal surat pilihan dalam juz amma dengan lancar. Indikator pencapaiannya, yang pertama, peserta didik dapat membaca dalam juz amma dengan tartil. Ini biasanya dilakukan bersama-sama di dalam tiap kelas. Sedangkan yang indikator kedua, peserta didik dapat menulis surat-surat dalam juz amma. Jadi, peserta didik tidak hanya untuk membaca, akan tetapi peserta didik juga diarahkan dapat menulis dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menghafal surat-surat dalam juz amma. Kemudian setelah membaca, menulis, dikasih waktu sekira 10 menit untuk menghafal, dan insya Allah peserta didik ini akan maju satu-satu untuk setorkan hafalan. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui isi surat dalam juz amma. Setelah membaca, menulis, menghafal, dan peserta didik juga harus tahu isi pokok atau kandungan dari surat tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengamalkan isi dari surat-surat dalam juz amma. Selain menghafal, menulis, membaca, dan mengetahui isi pokok, yang paling penting adalah peserta didik menerapkan apa yang ada di dalam kandungan isi Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sholat duha. Tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan tata cara sholat duha. Peserta didik dapat mempraktikkan sholat duha dengan baik. Indikator pencapaiannya yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan tata cara sholat duha dengan baik. Dari takbir sampai salam. Kemudian peserta didik mengetahui keutamaan sholat duha. Sholat duha itu utamanya buat apa? Yang banyak kita ketahui adalah untuk memperlancar rezeki. Akan tetapi dalam peserta didik akan mempermudah dalam kegiatan pembelajaran.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, peserta didik menghafal doa-doa dalam sholat duha. Nah, doa di dalam doa-doa sholat duha itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keutamaannya. Yang keempat, peserta didik mengamalkan sholat duha dengan baik. Nah, untuk membiasakan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan sholat duha, maka peserta didik harus mempraktikkan sholat duha dengan baik dan mengamalkannya. Yakni dari mulai jam 7 sampai istirahat. Itu waktu yang saya tentukan untuk membiasakan, mengamalkan kegiatan program sholat duha ini. Yang ketiga, yaitu pembacaan Yasin di hari Jumat. Biasanya yang saya akan laksanakan adalah ketika di pagi hari sebelum peserta didik, sebelum siswa-siswa masuk dalam kelas, semua peserta didik kumpul di halaman, membaca surat Yasin dan membawa buku Yasin. Tujuannya yaitu peserta didik dapat membaca surat Yasin dengan tartil dan menghafal sebagian surat Yasin. Kemudian, indikator pencapaiannya adalah peserta didik dapat membaca surat Yasin, peserta didik dapat menulis, dapat menghafal, serta mengamalkan dan mengetahui isi surat Yasin tersebut. Dan yang paling utama adalah mengamalkan ketika ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang melibatkan pembacaan surat Yasin, maka anak-anak dari SDN 1 ke Melaka Gede insya Allah akan bisa mengikuti kegiatan masyarakat tersebut. Nah, kegiatan yang terakhir yaitu adalah peserta didik dapat menjadi kegiatan dai kecil. Ini adalah kegiatan yang paling riskan, kegiatan yang paling susah. Kenapa? Karena untuk menjadi dai kecil, peserta didik harus bisa menguasai temanya, harus menghafal temanya. Makanya kegiatan ini kegiatan yang paling terakhir. Kenapa? Karena dengan kesulitan yang paling tinggi. Tujuannya adalah menjadi dai kecil sekolah dengan baik. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik bisa berbicara di depan publik dengan baik, peserta didik dapat menghafal isi materi yang akan disampaikan di depan publik, peserta didik dapat menghafal surat-surat yang akan disampaikan di dalam publik, peserta didik mengamalkan isi dari apa yang disampaikan di depan publik, dan yang terakhir, peserta didik memahami isi dan arti dari apa yang disampaikan di depan publik. Nah, dalam dai kecil tersebut, kegiatannya biasanya dilakukan insya Allah di hari-hari terakhir, yakni sekitar hari Jumat atau Sabtu. Tapi lebih tepatnya itu dilakukan di dalam hari Sabtu. Karena apa? Karena di SDN 1 kami, rencana ke depan di hari Sabtu itu dikhususkan untuk pengamalan, penguatan pelajar profil Pancasila. Maka dari itu, saya ingin meluangkan waktu untuk mengedepankan, untuk mengutamakan kegiatan dai kecil dalam P5 tersebut. Selanjutnya, penutup dan saran. Kesimpulannya, banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Sarannya yaitu kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing secara profesional, untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.